Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 8 Juli 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir kita, meluruskan, menanggalkan yang tidak diperlukan, dan membangun suatu kingdom value in our mind, in our life. Dan yang paling penting adalah kehidupan kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness umat Tuhan. Masih dalam season autumn dengan tema strong, Grace Word hari ini saya berikan judul pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Mari kita membuka yakni kitab Bilangan Fatsal 14. Bilangan Fatsal 14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka?" Umat Tuhan, pengakuan iman rasuli sesuai daripada Katekismus Heidelberg adalah harta karun bagi iman Kristen. Walaupun dalam liturgi gereja karismatik itu saya lihat seringkali sudah tidak dibacakan. Saya tidak berbicara seperti seorang ahli, saya berbicara sebagai seorang prajurit kecil yang sayang sama Tuhan. Tapi istri saya berulang pada waktu berbicara dan belajar secara lebih sistematis dalam STT juga berkata betapa sangat penting hal tersebut. Kita punya warisan yakni doa Bapa kami. Lalu kita juga punya 10 perintah Allah. Lalu kita juga punya pengakuan iman rasuli. Oleh karenanya, meskipun kita mungkin dijamah Tuhan, ditaruh untuk bertumbuh, berbuah di gereja karismatik, saya rindu untuk kita bisa juga mempunyai pemahaman, pengalaman, dan juga betapa berharganya pengakuan iman rasuli Kristen ini umat Tuhan. Firman yang tadi kita baca itu menunjukkan suatu permasalahan pelik yang sampai sekarang masih terjadi. Siapa yang berkata kepada Bapak Musa, Musa adalah wakil daripada gembala mula-mula, yakni wakil dari semua hamba Tuhan yang dipakai untuk menggembalakan umat. Tuhan berfirman kepada Musa, ini cilaka sekali, ironis sekali. Sudah Tuhan yang berfirman, manusia masih tidak percaya. Saya sudah mengalami masa baper naif berulang-ulang dalam siklus iman kekristenan saya secara pribadi, dan saya sudah berandai-andai, berhalusinasi dan berbagai macam cara, limpah sekali umat Tuhan. Seandainya begini saya pasti, seandainya begini saya pasti, yang mana seiring dengan saya membaca firman Tuhan, itu semuanya adalah omong kosong belaka kedagingan saya. Tidak ada seorang pun dapat percaya Tuhan jika tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus umat Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, saya pasti percaya, bullshit. Omong kosong, belum tentu. Ada orang sudah jelas Tuhan berfirman, dia tidak percaya juga. Kalau saya lihat sendiri mujizatnya, omong kosong lagi. Satu ayat ini ironis sekali. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi? Berarti sekian lama.
Dan masih berapa lama lagi? Bukan sebentar umat Tuhan. Bangsa ini menista aku. Berapa lama lagi? Ditanya 2 kali. Mereka tidak mau percaya. Kalau mau, itu berarti unsur free will umat Tuhan. Ya, kita sedang berbicara dengan Allah yang diktator, tapi Allah yang penuh kasih. Mereka tidak mau percaya, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya umat Tuhan, pernyataan aku percaya itu adalah suatu anugerah yang besar sekali. Sangat besar sekali. Saya rindu entah kapan selesainya karena tidak terburu-buru. Ya, kemenangan daripada program Grace Words ini adalah selama hayat di kandung badan, saya sesuai anugerah Tuhan akan terus setiap hari berdoa untuk bisa sampaikan sesuatu yang berguna bagi iman Kristen kita. Pengakuan iman rasuli merupakan dokumen pertama yang mengubah seluruh konsep alam semesta yang pernah dipikirkan manusia. Sebelum adanya pengakuan iman rasuli, pemikiran filsafat Yunani memonopoli studi alam semesta dan menjadi suatu buah pikiran yang terpenting. Kebudayaan Tionghoa dan India menjelaskan alam semesta secara kabur dan tidak jelas. Sementara orang Yunani berpendapat bahwa manusia dapat menyelidiki alam semesta dengan pikirannya sendiri. Maka mereka mulai melihat lebih dahulu daripada bangsa lain dalam hal mengetahui bintang-bintang yang ada di angkasa. Lalu Yunani menaruh bintang menjadi objek studi yang diasumsi, diamati dan dicatat. Diamati dengan mata telanjang karena masih belum ada teleskop. Sampai hari ini dalam bangsa besar dan kebudayaan penting ada alat astronomi. Di Nanjing, Tiongkok, masih ada alat astronomi yang sangat rumit yang dibuat sekitar 650 tahun lalu di awal dinasti Ming, dinasti Sung, dan sebagainya. Nah umat Tuhan, saya rindu kita bersama belajar sebelum memahami betapa indah, agung, dan mulianya warisan iman yang ditinggalkan daripada para leluhur iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita belajar hubungan alam semesta dengan manusia, di mana manusia menjadi subjeknya dan alam semesta menjadi objek penyelidikannya. Manusia menyelidiki alam semesta, tetapi alam semesta menjadi tidak penting dan manusia itu yang menjadi penting. Dalam pemikiran seperti ini, diharapkan manusia bisa menguasai atau paling tidak mengerti alam semesta. Manusia ingin lebih mengerti dan dapat menguasai langit, bumi, alam, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk lain. Karena memang demikianlah blueprint bahwa manusia diciptakan lebih tinggi dari segala ciptaan dan manusia diciptakan paling mirip segambar imago Dei dengan Allah. Jadi semuanya dimulai dari Kejadian 1, 26, 27, 28. Ini adalah mandat yang begitu agung umat Tuhan. Maka ketika pengakuan iman rasuli muncul, terjadilah penterobosan yang sangat besar sekali. Yunani melihat alam semesta sebagai sistem tertutup, closed system. Dalam sistem tertutup, manusia adalah yang tertinggi dan menguasai alam semesta sebagai Tuhan di atasnya. Alam semesta sebagai lingkungan di mana kita ada dan menjelajah. Maka sejak zaman Pra-Sokrates hingga Aristoteles, penyelidikan alam semesta menjadi salah satu cabang filsafat terpenting yang disebut kosmologi. Jika saudara melihat di googling, ya, ada satu lukisan besar yang saya rasa pantas untuk kita berbagai macam umur untuk mempelajarinya, yakni The School of Athens, karya Raphael.
Dalam lukisan itu terlihat puluhan filsuf yang pada pusatnya hanya ada dua orang, yakni Plato dan Aristoteles. Satu tangan Plato memegang buku dan tangan satunya menunjuk ke langit. Satu tangan Aristoteles juga memegang buku dan tangan satunya lagi menunjuk ke bawah. Di sini mau diungkapkan oleh Rafael bagaimana Plato menginterpretasi alam semesta berbeda dengan Aristoteles. Plato mementingkan idealisme dan dunia kosmologi, maka ia memegang buku Timaeus, berarti menyelidiki alam semesta. Dengan tangan menunjuk ke atas, menyatakan ia mempelajari kosmologi. Rafael menggunakan Leonardo da Vinci sebagai model Plato. Plato mendirikan sekolah tinggi bernama Akademia yang memiliki ratusan murid. Kalau saudara sampai sekarang mempunyai atau mengenal istilah akademi, ini awalnya adalah yang didirikan oleh Plato, umat Tuhan. Pada waktu Akademia ini didirikan dan mempunyai ratusan murid, ada satu murid yang istimewa dari Makedonia yang bernama Aristoteles. Akhirnya Plato menyimpulkan Akademia terdiri dari dua unsur, yaitu badan, semua murid, dan otak dari seorang jenius yang namanya adalah Aristoteles. Ini adalah kalimat yang sangat besar di zamannya dan terbukti sekali, karena Aristoteles seumur hidup menulis lebih dari 1000 buku dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Setiap buku bersifat otoritatif, memiliki nilai yang sangat tinggi di zamannya sampai hari ini. Ia menulis buku meteorologi yang membicarakan tentang berbagai bintang-bintang di langit, buku geologi tentang lapisan-lapisan bumi, dan movement of animals tentang binatang dan kegerakan mereka. Semua buku ini disimpan oleh muridnya di perpustakaan terbesar di dunia dan sangat-sangat penting sekali, yakni perpustakaan Alexandria di Mesir, Afrika. Jadi umat Tuhan, ini adalah suatu pergerakan zaman di mana sekali lagi terbukti pada waktu nanti kita belajar bahwa sehebat apapun yang dibikin oleh manusia tidak akan sanggup melampaui yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.